Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan teman-teman dengan tema daya gravitasi dunia versus akhirat terjadi saat proses kedewasaan rohani kita gitu. Jadi maksudnya daya gravitasi itu kan ada daya tarik gitu, ada daya tarik dunia dan tapi ternyata juga ada daya tarik dari akhirat gitu. Nah, waktu proses kedewasaan rohani kita itu selalu diombang-ambing oleh dua daya gravitasi ini, teman-teman. Satu sisi dunia menarik gitu, menarik kita untuk menjadi duniawi, satu sisi akhirat menarik kita untuk ya bicara rohani gitu. Jadi ada beda yang benar-benar ekstrim sekali, teman-teman. Nah, ini saya coba kutip dari, saya dapat impresi dari kitab Lukas pasal 5 teman, ayat 1 sampai 11, di mana ini bicara judul perikopnya aja sudah bicara penjala ikan menjadi penjala manusia gitu. Jadi proses ini yang terjadi di Simon itu gitu, antara Yesus dengan Simon itu, bagaimana Yesus dengan mudahnya gitu membuat mujizat untuk Simon dan teman-temannya, bagaimana menjala ikan, padahal semalaman Simon sama sekali tidak dapat satu ikan pun gitu, tapi dengan mujizat gitu ya akhirnya banyak sekali ikan didapat. Nah, apabila Simon bicara dari hasil duniawi gitu, dia hidup ingin hasil dari duniawi, ya rasanya dia akan minta sebagai penjala ikan saja gitu, karena memang terbukti mujizatnya besar sekali kan begitu. Nah, tapi kalau kita bicara dari sisi Yesus gitu, Yesus itu malah mengabaikan apa yang duniawi hasilkan, ya maksudnya berlimpah-limpahnya sebagai penjala ikan itu diabaikan. Yesus, firman Tuhan katakan ya pengennya kalau bisa jadi penjala manusia aja, bukan penjala ikan gitu. Jadi itu satu bukti sebenarnya penjala manusia itu bobot penghargaannya gitu jauh lebih tinggi daripada cuman penjala ikan yang cuman duniawi saja, teman-teman. Kalau penjala manusia itu kan dalam arti kata berkatnya kan berkat rohani gitu. Kalau penjala ikan ya berkatnya bicara berkat duniawi. Nah, itu bedanya di situ, teman-teman. Cuman untuk lebih jelasnya saya coba bacakan teman-teman di kitab Lukas gitu pasal 5 ayat 1 sampai 11. Saya baca secara cepat aja. Judul perikopnya, teman-teman, penjala ikan menjadi penjala manusia gitu. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang-orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan itu. Nah, ini perintah Yesus kepada Simon nih. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalannya. Jadi Simon sempat mencurhatkan gitu bahwa semalaman Simon dan teman-temannya coba menangkap ikan gitu, nggak dapat sama sekali gitu, nggak ada ikan sama sekali. Tapi karena kembali lagi Yesus yang menyuruh gitu, jadi Simon taat ya untuk melakukan firman Tuhan. Nah, ini sama, teman-teman. Jadi kalau kita bicara mau taat kepada Yesus, ya berarti kita harus bisa taat melakukan firman Tuhan gitu, karena firman Tuhan adalah perintah dan peraturan dari dari Tuhan, dari Yesus gitu. Bagaimana caranya untuk memerintahkan, mengatur bahwa hidup kita harus sesuai dengan perintah dan peraturan Tuhan, teman-teman. Nah, ini sama, teman. Cuman karena waktu itu secara fisik gitu ya, Yesus dengan Simon itu berhadapan, manusia ketemu manusia gitu, langsung gitu. Nah, kalau sekarang kan nggak bisa gitu. Jadi berarti kita ketemu dengan firman Tuhan dan roh Tuhan gitu. Saat ini nih, momen-momen kita sekarang ya, kita bukan ketemu secara fisik dengan Yesus, tapi kita ketemu dengan roh Tuhan dan firman Tuhan gitu. Nah, jadi sama saja apa yang Yesus katakan waktu itu kepada Simon, ya untuk saat sekarang ya kita bicara ya sama aja, Yesus berkata melalui firman Tuhan gitu.
Nah, adapun bagaimana menghidupkan pribadi Yesusnya, ya Tuhan juga udah beri kita roh Tuhannya gitu. Jadi bagaimana kita menghidupkan roh Tuhannya. Jadi sama teman-teman. Jadi kalau cerita zamannya Simon itu secara apa? Secara roh Tuhannya yang ada di dalam rohnya Yesus gitu. Dan firman Tuhannya ada di ucapannya Yesus, perintah peraturannya Yesus secara fisik gitu. Tapi kalau zaman sekarang, zaman kita ya berarti firman Tuhannya ada di kitab suci gitu, di kitab suci kita. Nah, yang namanya roh Tuhannya, roh kudusnya, roh Tuhannya ya ada di dalam roh kita gitu. Karena memang roh Tuhan sudah ada di dalam kita sejak Yesus wafat dan dibangkitkan kembali. Nah, waktu dia kembali ke surga, ya Tuhan atur Roh Kudus datang ke dalam kita gitu. Dan Roh Kudus yang ada di dalam Yesus, yang Tuhan Allah berikan kepada Yesus, itu tidak beda dengan roh Tuhan, roh Allah, Roh Kudus yang Tuhan Allah berikan kepada kita saat ini. Jadi powernya sama teman-teman. Sebenarnya kalau kita menyimak lebih dalam, kita lebih mengenal mengerti akan firman Tuhan. Sebenarnya harusnya gitu ya, Yesus itu adalah sulungnya kita gitu. Bagaimana kita juga bisa seperti Yesus gitu ya, karena waktu Yesus di sini kan sebagai manusia gitu, sebagai manusia yang diberi Roh Kudus. Sama aja kita juga sebagai manusia yang diberi Roh Kudus gitu. Nah, cuman firman Tuhannya untuk zaman sekarang lebih nyata teman-teman, karena udah jelas ditulis dalam kitab suci, di dalam Alkitab gitu. Kalau mungkin agama lain mungkin di kitab masing-masing firman Tuhannya jelas teman-teman. Dan kalau bicara roh Tuhan menurut versi Nasrani, menurut versi Alkitab, ya semua manusia juga diberi oleh Tuhan Allah roh Tuhan gitu. Untuk semua agama loh, bukan cuma Nasrani aja. Semua gitu, semua orang itu diberi itu. Nah, problemnya tinggal manusianya menghidupkan enggak gitu. Jadi ada agama yang menghidupkan, mungkin juga ada agama yang tidak menghidupkan, mungkin gitu. Nah, cuman kembali lagi kalau dari versi Nasrani, dari Alkitab, bahwa roh Tuhan itu memang diberikan untuk semua teman-teman, semua manusia. Jadi tidak mengenal agamanya apa, roh Tuhan memang diberikan kepada semua manusia. Tinggal masalahnya manusia mengenal mengerti enggak bahwa ada roh Tuhan di dalam kita dan menghidupkan roh Tuhan enggak gitu di dalam kita. Nah, kalau kita menghidupkan roh Tuhan dan kita juga pegang firman Tuhan, terus apa bedanya kita dengan Yesus? Makanya firman Tuhan katakan bahwa Yesus adalah yang sulung buat kita gitu. Ya kita tidak bisa sehebat Yesus gitu. Tapi ya minimal ya mirip-mirip lah gitu, karena memang kita bungsunya, adiknya gitu, karena Yesus adalah sulungnya. Nah, ini yang teman-teman mesti camkan ini teman-teman. Jadi kembali lagi kita butuh taat seperti Simon tadi gitu, karena memang si Yesus yang menyuruhnya, aku akan mendapatkan jalan juga. Nah, kita juga sama teman. Apakah kita bisa seperti Simon gitu, bahwa perintah Tuhannya ngatur seperti ini. Nah, kita mau nggak taat untuk melakukan firman Tuhan? Nah, ini yang kadang-kadang jadi tanda tanya teman-teman. Kitanya sok ragu gitu, ragu sendiri. Tapi Simon tidak ragu, Simon lakukan itu langsung gitu. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jalan mereka mulai koyak. Coba bayangin, dari semalaman tidak mendapat ikan satu pun juga, tapi begitu taat perintahnya, ya langsung sampai hampir koyak jalannya gitu. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam gitu. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Jadi kesangsiannya si Simon itu, Simon akhirnya nyesel gitu ya. Untung dia taat gitu, melakukan, oke, coba ngejala lagi. Kalau enggak dia nyesel gitu. Menyepelekan mungkin dalam hati kecilnya gitu, ragu-ragu gitu, seperti itu gitu. Kalau dia tidak ragu-ragu, dia tidak akan ngomong bahwa semalaman saya nangkep ikan, kan enggak gitu, karena dia ragu-ragu. Akhirnya Simon berkata begitu, tapi tetap taat gitu melakukan firman Tuhan, dan memang hasilnya jadi begitu. Dan setelah terbukti hasilnya berlimpah-limpah, nah baru Simon nyadarin bahwa iya ya, kenapa mesti ngeyel gitu, mestinya dia taat aja langsung kan bisa gitu. Tapi nggak aneh teman-teman, mungkin kita lebih dari Simon gitu. Kita kadang-kadang benar-benar ragu sekali gitu, bahkan tidak mau melakukannya karena tidak percaya gitu. Mending Simon gitu, yang jelas-jelas dia meskipun sempat curiga, sempat nggak percaya, tapi tetap dia taat melakukan. Nah, kita jangan sampai
tidak seperti Simon gitu ya. Kita minimal ya harus seperti Simon. Syukur-syukur bisa lebih taat dan percaya, tidak perlu ada ragu lagi gitu. Sebab ia dan semua orang yang bersama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Itu gara-gara mujizat itu, teman. Mujizat, gara-gara mujizat yang dibuat Tuhan Allah melalui Yesus gitu ya. Akhirnya banyak orang yang bisa disadarkan ya keberadaan Tuhan itu, bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu maha kuasa gitu. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi manusia. Nah ini kalau cerita balik lagi ke sini teman-teman, jadi lucu gitu. Sebenarnya kalau kita bicara duniawi itu adalah bagaimana menjala ikan, mendapatkan ikan gitu, sehingga mendapatkan hal-hal yang duniawi. Tapi kalau kita bicara lebih dalam, mengenal, mengerti akan firman Tuhan itu melalui yang Yesus katakan ini, malah ujung-ujungnya jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi manusia. Nah kalau menjadi manusia itu kan, apakah manusia diidentikan seperti mendapat ikan gitu? Kalau kita bicara menjala ikan, mungkin ikannya dijual gitu sebagai nelayan, mereka mendapatkan berkat duniawi. Tapi kalau menjadi penjala manusia, apa yang didapat gitu ya? Secara dunia pasti tidak bisa didapat. Masa manusianya dijala, didagangkan seperti ikan, atau tidak? Ya berarti menjala manusia adalah apa yang didapat oleh Simon dan teman-temannya gitu, si Yakobus, Yohanes dan lain-lainnya. Itu apa yang didapatkan? Yang didapatkan adalah berkat rohani, teman-teman. Yang didapatkan oleh Simon, Yakobus dan Yohanes dan lain-lain, itu yang didapatkan adalah berkat rohaninya gitu. Nah, apa sih berkat rohaninya gitu? Nah, ini kalau cerita sebatas menjala manusia itu berkat rohani itu, teman-teman. Jadi kalau di firman yang lain katakan, apabila kita mau melakukan firman Tuhan, ya berarti kita akan masuk ke dalam surga gitu, sebagai warga surga gitu, soalnya gitu. Nah, tapi kalau bicara kita bisa menjala manusia, berarti ada potensi di surga yang lebih, teman-teman. Bukan cuma melakukan firman Tuhan, tapi juga bagaimana menjadi alat Tuhan, memberitakan kebenaran Tuhan, agar sesama itu terjala menjadi hidup seperti yang Tuhan perintah peraturkan itu. Nah, ini berarti kan seperti mengajarkan, seperti memberitakan. Nah, firman lain katakan, apabila kita mengajarkan firman Tuhan atau memberikan firman Tuhan, itu kita bukan jadi warga sorga saja, tapi kita jadi timnya Tuhan di dalam sorga gitu, yang mengelola warga-warga sorga ini gitu. Bedanya di situ, teman-teman. Jadi kalau ditanya kenapa Simon, Yakobus dan Yohanes itu mau menjadi penjala manusia gitu, karena mereka sudah mengerti akan Tuhan, sudah mengerti akan firman Tuhan, sehingga mereka anggap bahwa berkat rohani dalam arti kata penjala manusia itu adalah lebih berguna, lebih kekal daripada berkat rohani yang hanya mendapatkan ikan dan dijual secara duniawi saja gitu. Itu loh yang didapat pengenalan pengertian Simon, Yakobus dan Yohanes itu, teman-teman. Nah, kita apakah sudah mengenal ini gitu. Jadi kalau kembali lagi, apa sih bedanya berkat duniawi sama rohani? Ya gitu, teman-teman. Duniawi ya jelas kita bisa menikmatinya berupa hal-hal duniawi di dalam dunia ini gitu. Tapi kalau berkat rohani adalah yaitu menjadi warga surga, atau kalau bisa menjadi alat Tuhan, menjala manusia yang menjadi tim kerajaan surga gitu, yang mengelola warga surga itu. Jadi bedanya di situ, teman-teman. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, ya lalu mengikut Yesus. Nah, ini kan kalau kita tidak mengerti akan firman Tuhan lebih dalam, rasanya tanda tanya, teman-teman. Jangan-jangan kita juga tidak mau gitu, ya untuk bisa melakukan atau menjadi alat Tuhan, tidak mau. Yang diinginkan adalah tetap kondisinya mengharapkan berkat-berkat duniawi saja. Nah, ini tergantung, balik lagi, teman, tergantung dari kedewasaan rohani kita. Makanya judulnya saya bikin daya gravitasi dunia versus akhirat. Terjadi saat proses kedewasaan rohani kita itu saling tarik, teman. Bahkan untuk saya pribadi, setelah saya mengalami
firman dan mengerti firman selama 20 tahun lebih ini, tetap aja tuh teman, berarti memang apa ya, memang tidak mudah gitu. Itu kembali lagi kalau firman lain katakan bahwa kita ini ada dagingnya gitu, di dagingnya itu yang selalu menimbang gitu. Apalagi kalau kita lihat kanan kiri kita, keluarga kita atau teman-teman kita yang sama-sama pengusaha, sukses semua gitu. Lah apa kita nggak jadi makin grogi gitu? Ya kenapa kita jadi cuman begini sih hidupnya gitu? Ya orang lain kok begitu, dan yang saya pernah rasakan itu kan yang saya pernah sharingkan gitu. Waktu saya bicara umur 20-40, kalau bicara periode 0 sampai 20 kan mungkin masih pendidikan kali teman-teman ya, ataupun rintisan usaha cuma baru sekali. Tapi begitu 20-40 rata-rata orang sudah masuk ke dalam, kalau pengusaha ya sudah berusaha gitu. Dan saya merasa bahwa saya itu hebat banget gitu waktu 20-40 gitu, sampai bisa ya nasional gitu, bisa sampai prestasi. Tapi nggak tahu mendadak 40 ke 60 kok jadi berubah polanya gitu. Dan kadang-kadang komplain sendiri dan ngeluh juga teman-teman, ngeluh ke Tuhan gitu, kenapa jadi harus begini sih, apa nggak salah gitu. Jadi sangat merasa apa ya, mandul gitu, nggak bisa apa-apa gitu. Nah, cuman kalau kita bicara terus dalami pengenalan apa yang saya coba lakukan sampai ini nggak salah teman. Kalau bicara dari sisi firman Tuhan, dari sisi rohani, tapi kalau dari sisi duniawi, kok makin menjauh gitu. Kalau saya compare dengan keluarga saya yang pengusaha, teman-teman saya yang pengusaha, ini saya makin menjauh aja gitu. Kok makin aneh hidupnya gitu. Tapi kalau secara firman Tuhan tidak, malah bagus gitu, sejalan dengan firman Tuhan tapi bertentangan dengan duniawi, sejalan dengan rohani tapi bertentangan dengan duniawi. Nah ini terus teman-teman, ini yang timbul daya tarik menarik gitu, antara saya mau di mana gitu ya, tetap mau melihat duniawi atau mau melihat akhirat. Ini yang saya rasakan sampai hari ini ya seperti itu teman. Padahal perjalanan saya coba mengenal, mencari Tuhan itu 20 tahun lebih loh teman. Benar-benar fokus, prioritas satu ya mencari gitu, mencari Tuhan, bukan ya itu ngikutin firman yang katakan carilah dahulu kerajaan surga dan kebenaran, lalu lain ditambahkan. Saya benar-benar melepaskan yang ditambahkan itu loh. Saya tidak mencari itu, saya coba fokus, lebih prioritaskan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, ya mencari Tuhan gitu, pribadi Tuhan dan firman Tuhannya gitu, mendalami, mengenali. Dan buktinya masih begini teman, masih payah gitu, masih nggak mudah. Yang firman katakan ya karena daging harus terproses dulu gitu untuk bisa ke situ. Apa nanti ujungnya bagaimana juga sampai hari ini masih sanksi teman. Apa benar bisa yang diuber itu berubah menjadi berkat rohaninya, atau satu saat berbalik lagi ke berkat duniawi? Nah ini sulit teman. Makanya saya bilang ya cuman yang bisa ikut Tuhan itu ya memang kalau Tuhan kasih karunia untuk kita gitu. Kalau Tuhan nggak kasih karunia untuk kita, kayaknya godaan duniawi itu, gravitasi dunia itu jauh lebih besar gitu daripada gravitasi untuk bicara keselamatan akhirat. Jadi orang pada umumnya pasti akan lebih tertarik kepada kesusahan duniawi dibanding keselamatan akhirat. Itu saya rasakan juga, dan mungkin saya pikir teman-teman yang lain juga sama gitu, akan mengalami seperti saya gitu. Nah ini saya sudah bacakan teman-teman di kitab Lukas ya, pasal 5 ayat 1 sampai 11. Nah saya coba lari saya cross dengan 1 Petrus teman-teman. 1 Petrus kitab 1 Petrus pasal 2 ayatnya 1 sampai 10. Coba teman-teman lihat, coba cari. Petrus ada 2 teman-teman. Ada 1 Petrus sama ada 2 Petrus. Nah ini maksud saya 1 Petrus pasal 2 ayatnya 1 sampai 10. Nah judul perikopnya teman-teman, Yesus Kristus batu penjuru. Nah kembali lagi, kalau Yesus Kristus di sini, kalau bicara Nasrani Alkitab ya Yesus Kristus. Tapi kalau bicara universal, saya selalu compare ini Yesus Kristus itu dengan firman yang hidup. Bahkan secara universal saya compare dengan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk teman-teman di yang lain loh. Jadi jangan patokannya Alkitab gitu, jangan patokannya Nasrani. Ya patokannya masing-masing aja. Yang Muslim ya patokannya Al-Quran gitu, dari firman Tuhan yang di Al-Quran. Nah untuk agama Buddha atau yang lain sama teman-teman. Patokannya coba dari kitab masing-masing aja. Yang penting bicara firman Tuhan gitu, yang paling penting itunya ya, bagaimana saya dengan pola-pola dasar pegang firman Tuhan dan Tuhan. Mungkin teman-teman juga sama, coba dengan firman Tuhan masing-masing agama kita gitu, dengan pegang Tuhannya, jadi kan sama gitu. Nanti tinggal
malah bisa sharing teman-teman, bisa sharing cross check ini ya bedanya apa, samanya apa gitu. Malah lebih lebih enak teman-teman kalau sharing dengan agama lain pun, kalau kita bicaranya Tuhan dan firman Tuhan gitu. Ya nggak apa-apa, nggak bakal bentrokan gitu teman-teman. Itu yang saya rasakan dengan beberapa teman-teman yang sudah lebih dalam mengenal mengerti akan firman Tuhan dan Tuhan, ya memang tidak pernah ada konflik gitu, akhirnya memang sama aja gitu. Nah ini saya coba baca lanjut teman-teman. Jadi kalau cerita di 1 Petrus itu judul perikopnya itu ya firman Tuhan sebagai batu penjuru, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah gitu. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani gitu, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah ini dalam realitanya kan kitanya udah dewasa, gimana suruh jadi bayi yang baru lahir gitu. Nah ini yang transformasi teman-teman, berarti dengan gaya baru gitu. Ini nggak mudah teman-teman. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, nah ini balik lagi nih, bagi kita atau teman-teman yang sudah pernah mengecap kebaikan Tuhan, kadang-kadang berhenti teman-teman. Sebenarnya firman katakan nggak boleh berhenti. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya gitu, jangan berhenti, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia. Jadi ini serunya gini teman, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, banyak teman-teman saya yang ngomong seperti ini gitu, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang dibuang oleh manusia tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah gitu. Teman-teman saya banyak teman-teman yang ngalamin bankrupt, ribut dengan istrinya gitu, tapi akhirnya selamat lagi. Ada yang sampai sudah ditabrak mobil sampai katanya ususnya jatuh di baskom gitu ya kan udah nggak kira-kira gitu. Sebenarnya kan sudah ngalamin, saya nggak pernah ngalamin seperti itu, saya nggak ngalamin seperti itu aja, saya coba nyari Tuhan habis-habisan gitu. Tapi kalau teman-teman yang lebih ekstrim ngalamin Tuhan dibanding saya, ya Tuhan ingatkan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah gitu. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ini cerita Yesus teman-teman. Jadi Yesus itu disebutnya batu penjuru. Tapi kalau bicara universal, saya bilang ya firman Tuhan gitu. Firman Tuhan sebagai batu penjuru kita. Batu apa? Jadi batu penjuru ya batu petunjuk kebenaran gitu ya. Soalnya kan seperti itu gitu. Nah, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Lah ini ya kita nih, kita ini gitu, orang yang sudah benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan itu gitu. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Jadi kalau kita bicara konversi Yesus ini menjadi firman Tuhan, karena itu bagi kita yang percaya, ia mahal. Maksudnya firman Tuhan itu mahal itu. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan, firman Tuhan tersebut telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Jadi bukan cuma batu penjuru aja, bahkan jadi sentuhan dan jadi batu sandungan gitu. Jadi firman Tuhan itu bisa menjadi batu sandungan teman-teman, kalau kita tidak percaya gitu. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Nah ini bagi kita yang tergerak sebenarnya, kita menjadi jadi alat Tuhan gitu. Dan cuman alat Tuhan kembali lagi kan ada alat Tuhan menjadi mentor rohani gitu, bagaimana mengajarkan teori rohani, tapi juga bisa menjadi ya alat kesaksiannya Tuhan gitu ya. Jadi alat Tuhan menjadi memberitakan firman Tuhan dengan cara bersaksi. Mungkin termasuk saya, ya nggak mungkin saya bisa jadi mentor rohani karena saya nggak mengenal firman Tuhan secara detail gitu, kait-kaitnya saya nggak mengenal gitu. Yang saya cuma tahu itu ya
saya libatkan hidup saya dengan firman Tuhan gitu. Jadi saya tidak bisa seperti mentor rohani yang hebat sekali bisa cross segala macam firman ya, karena memang itu bukan talenta saya gitu. Tuhan juga tidak tempatkan saya di fungsi itu. Jadi fungsi mentor rohani ya fungsi mentor rohani. Nah, fungsi kita sebagai pengusaha atau orang-orang yang karir gitu ya paling memberitakan firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan lewat kesaksian hidup kita berjalan bersama pribadi Tuhan dan bersama firman Tuhan. Paling bisa begitu, nggak bisa lebih gitu. Jadi ini seperti itu. Nah, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan itu. Nah, ini yang kita mesti sadar, teman-teman. Kembali lagi, jika kita benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, harusnya loh kita ini berjuang menjadi alat Tuhan. Intinya gitu, teman-teman. Jadi jangan sampai kita malah jadi gravitasinya, daya tariknya malah lari ke duniawi. Kita udah benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, tapi larinya bukan lari ke berkat rohani, tapi malah mencari berkat duniawi. Ya, hidup hanya untuk ya telah diselamatkan Tuhan, dan sekarang hidup hanya untuk bagaimana mentargetkan diri ke sukses duniawi. Itu banyak, teman-teman, yang seperti itu banyak gitu. Padahal maksud Tuhan kan bukan begitu. Dengan benar-benar mengalami telah mengecap kebaikan Tuhan, justru disadarkan bagaimana supaya daya tariknya, daya gravitasinya jangan ke dunia, ya mestinya ke akhirat. Tapi dalam realita kenyataannya nggak semudah itu, teman-teman. Banyak teman-teman, bahkan mungkin saya sendiri juga masih ragu gitu. Ya, apakah memang target hidup itu harus memang sukses duniawi atau keselamatan akhirat? Kalau sukses duniawi, sebenarnya dari dulu saya ngapain cari Tuhan gitu. Atau saya dalam posisi yang udah benar gitu, di jalur kesuksesan duniawi yang benar, tinggal bertarget aja kan. Nah, sekarang saya berbalik, orang yang tadinya dari duniawi, saya berbalik mesti ke rohani. Nah, ini penuh sekali dengan kesaksian-kesaksian, teman-teman. Jadi bukan cuma Simon aja, saya lebih dari Simon, lebih konyol dari Simon gitu. Nah, mudah-mudahan teman-teman mengerti maksud ini, dan ya kalau bisa jangan seperti saya gitu. Ya harus lebih dari Simon, kan harus gitu. Nah, ini saya sudah bacakan dari ayatnya 1 Petrus, kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 1 itu saya udah bacakan. Nah, ini saya coba masuk ke dalam sharing saya, teman-teman. Perkembangan rohani akan makna perkembangan rohani akan bermakna berkat atau hadiah dan dari Tuhan gitu. Juga kita taat melakukan firman akan selalu bertarikan seperti daya tarik gravitasi antara dunia dan akhirat. Berkat atau hadiah dunia ya berarti berupa kesukaan duniawi, atau akhirat berkat rohani ya berarti berkat duniawi. Ini berkat rohani yang dari akhirat itu ya berupa keselamatan akhirat. Ya tadi saya udah singgung gitu, teman-teman. Jadi perkembangan rohani kita itu akan selalu apabila mengacu ke makna tentang berkat, akan selalu seperti itu, teman. Jadi ada makna berkat yang kaitannya dengan kesuksesan duniawi, dan ada berkat yang bicara keselamatan akhirat. Selalu akan begitu, akan selalu mengalami proses seperti itu. Duniawi akhirat, duniawi akhirat gitu. Ya gravitasinya seperti itu, dunia atau akhirat, dunia atau akhirat. Selalu seperti itu gitu. Sampai kita meninggal kali, tetap ada unsur-unsur seperti itu gitu. Nah, di perikop Lukas 5 pasal 5, di kitab Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11, penjala ikan menjadi penjala manusia. Dapat diidentikan penjala ikan yang sukses adalah sebagai kesuksesan duniawi apabila kita parameternya ikannya, hasil ikannya. Dan penjala manusia taat ikut perintah dan peraturan firman Tuhan agar dapatkan keselamatan dan potensi akhirat dalam surga sebagai kawan kerja Tuhan. Nah, itu yang tadi dikatakan kan. Jadi kalau kita bicara dari sisi duniawi ya targetnya adalah kesuksesan duniawi, tapi kalau kita bicara dari akhirat ya berarti kan keselamatan akhirat. Nah, cuman keselamatan akhirat tadi saya katakan ada dua, benar. Ada yang menjadi warga surga atau menjadi tim kerajaan surga yang menoleh warga surga tadi gitu. Nah, ini bedanya melakukan firman menjadi warga surga, tapi kalau mengajarkan firman berarti ya akan masuk ke dalam tim kerajaannya surga gitu. Ya ini yang Tuhan harapkan, firman Tuhan harapkan seperti ini, yang menjadi penjala manusia itu, teman-teman. Bagaimana menjadi penjala manusia gitu.
Kedewasaan rohani mengajarkan agar kita berani menjadi sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani agar tumbuh dan beroleh keselamatan. Nah, ini teori firman Tuhan kan ngajarin begitu benar. Apabila kita benar-benar ingin menjadi alat Tuhan, ya kita harus berani bertransformasi dari pola-pola kedewasaan rohani yang kita saat ini mungkin kurang benar, harus berubah gitu. Ya ngulangin lagi ya dari awal lagi gitu, supaya ada transformasi menjadi kedewasaan rohani yang benar gitu. Jika kita benar telah mengecap akan kebaikan Tuhan, maka datanglah kepada Tuhan agar kita dapat dipergunakan sebagai alat Tuhan untuk membangun kehidupan rohani yang kudus, agar hidup kita dapat berkenan bagi Tuhan. Nah, Tuhan ingin seperti itu benar. Kita hidup berkenan bagi Tuhan. Nah, kalau kita bicara berkenan hidup bagi Tuhan, ya berarti dua kategori tadi kan. Bagaimana melakukan firman Tuhan, dan apabila kita lebih dalam lagi mengerti firman Tuhan, dan kita lebih percaya, berani menghidupkan roh Tuhan, melakukan firman Tuhan, ya ujungnya bukan cuma melakukan firman Tuhan, tapi mengajarkan firman Tuhan dengan menjadi talenta mentor rohani, atau ya pengusaha atau yang di dunia sekuler, ya berarti ya mengajarkan lewat memberitakan kesaksian hidup kita gitu bersama pribadi Tuhan dan firman Tuhan. Ya, adanya di situ teman-teman. Sesungguhnya Tuhan telah memilih kita yang tergerak hati untuk menjadi alatnya yang mahal, dimana jika kita percaya maka kita menjadi berharga bagi Tuhan, dan jika kita tidak percaya maka menjadi sandungan bagi diri kita sendiri karena ketidaktaatan kita kepada firman Tuhan yang sudah ada gitu. Jadi ini resikonya gitu teman. Kalau kita percaya Tuhan, ya kita menjadi berharga gitu ya untuk Tuhan. Tapi kalau kita tidak percaya, ya akan jadi batu sandungan, baik untuk diri kita sendiri, bahkan untuk keluarga kita atau teman-teman kita gitu. Kita bisa jadi batu sandungan. Kenapa? Ya memberi contoh yang salah gitu, tidak hidup sesuai firman Tuhan, ya otomatis menjadi batu sandungan apa yang Tuhan inginkan gitu. Nah, Tuhan telah pilih kita agar kita dapat memberitakan perbuatan yang besar dari Tuhan, yang besar dari Tuhan, yang telah ini apa nih tulisannya, telah memanggil kita gitu. Jadi Tuhan telah pilih kita agar kita dapat memberitakan perbuatan yang besar dari Tuhan, yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib gitu, terang yang ajaib melalui kesaksian hidup kita. Nah, jadi bagaimana yang Tuhan inginkan itu, bagaimana kita menceritakan kebesaran Tuhan dan melalui hidup kita gitu. Nah, ini kesaksian seperti itu. Jadi pasti terkait, kalau kesaksian itu terkait dengan cerita pribadi Tuhan yang maha besar, maha agung, maha mulia itu, dan lain-lain, segala macam gelar maha miliknya Tuhan. Nah, di dalam ya kejadian hidup kita sesuai dengan firman Tuhan gitu. Nah, ini kesaksian seperti itu. Jadi kesaksian itu harus cerita apa yang kita alami, teman, benar-benar kita alami, yang terkait dengan pribadi Tuhan yang maha besar, maha agung, maha mulia, dengan firman Tuhannya gitu. Jadi akhirnya semua orang punya dasar bahwa apa yang saya saksikan, apa yang kita saksikan itu dasar semua ada, teman. Bukan asal ngarang-ngarang cerita dan tidak ada dengan dasar firman Tuhannya, dan tidak terkait dengan pribadi Tuhan. Nah, itu ya bukan kesaksian, itu cerita pribadi kita kan. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga bisa tangkap maksud saya. Jadi dalam perjalanan hidup kita mendewasakan rohani kita, sampai hari ini pun mungkin saya cuman baru kenal 20 tahun, tapi jangan-jangan ada teman-teman yang lebih kenal, mengenal Tuhan itu lebih dari 20 tahun, mungkin ada yang 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, saya nggak ngerti gitu. Cuman yang jelas apakah terus gitu, selama daging kita masih hidup, selama kita masih hidup di dunia, selalu akan ada daya tarik menarik seperti itu, benar. Daya gravitasi untuk menjadi duniawi, atau daya gravitasi untuk menjadi rohani gitu, menjadi. Nah, kalau duniawi berarti yang diuber target kesuksesan duniawi, tapi kalau bicara rohani yang diuber adalah keselamatan akhirat. Akan selalu begitu sampai ya nggak tahu ujungnya kapan, sampai benar-benar dewasa rohani kita udah mentok di maksimalnya. Oke teman-teman, see you, bye-bye.